Tubuh seorang wanita bisa jadi sangat jujur ketika dia menginginkanmu. Namun sayangnya banyak pria yang tidak menyadari perbedaan ini sampai semuanya hilang. Kamu pasti sudah memeluk banyak wanita, teman, rekan kerja, saudara, atau bahkan orang asing di pesta. Semua pelukan itu terasa sama, sopan, aman, dan mudah dilupakan. Tetapi suatu ketika di momen yang tepat kamu merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana berubah, tubuhnya yang menempel padamu tidak menarik diri. Dia bertahan. Dalam 3 detik itu kamu merasakan sesuatu yang mendalam, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi terasa jelas dari sentuhannya. Penelitian menunjukkan bahwa sentuhan fisik dapat mengaktifkan sistem penghargaan otak dalam sekejap. Namun sentuhan tertentu tidak hanya memberikan kenyamanan, ia membangkitkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sangat diinginkan. Sayangnya banyak pria yang melewatkan sinyal-sinyal tersebut. Penting untuk memahami sesuatu yang mendasar tentang koneksi manusia. Sentuhan itu tidak netral. Setiap titik kontak memiliki makna. Setiap perubahan tekanan menyampaikan keinginan. Setiap detik yang dihabiskan bersama menceritakan sebuah kisah yang mungkin belum bisa ditangkap oleh pikiran sadar kita. Perbedaan antara kenyamanan dan daya tarik bukan terletak pada apa yang kamu katakan atau bagaimana cara menatapnya. Itu ada pada penyesuaian kecil dalam tekanan, posisi, dan waktu selama kontak fisik. Sayangnya banyak pria yang menjalani hidup tanpa memahami bahasa ini. Mereka memeluk wanita dengan cara yang sama seperti mereka memeluk ibu atau rekan kerja, dan kemudian bertanya-tanya mengapa tidak ada yang berubah, mengapa tidak ada percikan api, dan mengapa dia menarik diri dengan cepat, tersenyum sopan, dan momen itu menguap begitu saja. Hal ini penting karena pria yang benar-benar memahami sentuhan, benar-benar memahami, akan beroperasi dalam realitas yang berbeda. Mereka tidak perlu berbicara lebih banyak, tidak perlu lebih menarik, dan tidak perlu berusaha lebih keras. Mereka hanya tahu cara berkomunikasi melalui bahasa tertua yang dimiliki manusia, dan pengetahuan itu bisa mengubah segalanya. Ilmu saraf telah memetakan semua ini dengan baik. Ketika kulit bersentuhan dengan kulit, tubuhmu melepaskan oksitosin, hormon ikatan. Tapi inilah yang jarang dibahas. Jenis sentuhan menentukan jenis ikatan. Jabat tangan menciptakan kepercayaan profesional, tepukan di punggung menciptakan persahabatan. Namun, sentuhan tertentu yang spesifik, disengaja, dan ditempatkan dengan cermat mengaktifkan sistem limbik dengan cara yang melampaui pemikiran rasional. Hipotalamus menyala. Area ventral tegmentum dipenuhi dopamin. Amigdala mulai mengasosiasikan kehadiranmu dengan penghargaan, dengan rasa aman, dengan sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan, tetapi pasti dia rasakan. Ini bukan manipulasi, ini adalah biologi. Para antropolog yang mempelajari perilaku perkenalan di 43 budaya menemukan pola yang sama. Proses dari sentuhan publik ke pribadi mengikuti urutan yang universal, dan pria yang memahami urutan ini tidak perlu diberitahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka merasakannya. Yang lebih penting, dia juga merasakannya. Penelitian psikologi tentang keterikatan romantis menunjukkan bahwa wanita membuat keputusan bawah sadar tentang ketersediaan seksual dalam 3 sentuhan pertama. Bukan 3 kencan, bukan 3 percakapan, tetapi 3 sentuhan. Sayangnya, banyak pria yang menyia-nyiakan ketiganya dengan kontak yang sopan dan mudah terlupakan. Bayangkan ini. Kamu berdiri di ruangan yang redup di sebuah pesta yang hampir berakhir, atau di malam yang tenang setelah makan malam, atau di momen sebelum perpisahan. Dia mendekat untuk berpelukan. Nah, di momen ini, kebanyakan pria berada dalam mode autopilot. Tangan terbuka, pelukan singkat, tepukan di punggung, lalu lepaskan. Bersahabat, aman, dan mudah terlupakan. Tapi ada versi lain dari momen ini. Satu versi di mana kamu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di mana kamu melihat peluang yang tersembunyi di balik hal yang biasa, di mana pelukan sederhana bisa menjadi pintu menuju sesuatu yang akan dia ingat lama setelah kamu pergi. Izinkan aku menunjukkan 6 sentuhan yang bisa mengubah segalanya, yang mungkin selama ini kamu lewatkan, yang memisahkan kenyamanan dari hasrat. Sentuhan pertama, jangkar punggung bawah. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan banyak pria. Mereka biasanya memeluk di level bahu dengan tangan melingkari punggung atas, dan tangan berada di sekitar tulang belikat. Semua itu terjadi di zona aman, di mana tidak ada yang menarik. Perhatikan baik-baik lain kali kamu melihat pasangan yang tidak bisa berhenti saling menyentuh. Perhatikan di mana tangan mereka berada, punggung bawah.
tepat di lekukan di mana tulang belakangnya mulai melengkung. Ini bukan kebetulan. Punggung bawah memiliki kepekaan yang berbeda di otak. Lebih sensitif, lebih intim, dan lebih terhubung langsung ke bagian-bagian tubuh yang pikiran sadar kita tidak suka akui. Ketika kamu meletakkan tanganmu di punggung bawahnya saat berpelukan, kamu tidak hanya menyentuhnya, kamu juga mengklaim ruang. Kamu menunjukkan bahwa kamu nyaman berada di area intimnya, bahwa kamu berada di tempat yang tepat, dan bahwa ini bukan wilayah asing bagimu. Tekanan di sini sangat penting, bukan agresif, bukan ragu-ragu, tetapi mantap dan penuh percaya diri. Telapak tanganmu rata menempel di punggung bawahnya. Jari-jari sedikit terbentang, ibu jari bersandar dengan alami di samping. Ini mengkomunikasikan kepastian. Banyak pria menyentuh wanita seolah-olah mereka takut merusak sesuatu, seolah-olah mereka memerlukan izin untuk setiap sentuhan. Dan keraguan itu, permintaan persetujuan yang terus-menerus, bisa membunuh daya tarik lebih cepat daripada apapun. Jangkar punggung bawah mengatakan sesuatu yang berbeda. Ia berkata, "Aku tahu apa yang aku lakukan," dan dia merasakan perbedaannya seketika. Kedua, tarik tulang belikat. Setelah kontak awal, ada momen yang sering dilewatkan, fase bertahan. Mereka hanya berdiri diam, menunggu waktu yang dapat diterima secara sosial untuk berlalu, sehingga mereka bisa melepaskan dan melanjutkan. Tapi ada gerakan di sini yang bisa mengubah seluruh dinamika. Saat kamu menahan pelukan, biarkan tanganmu bergerak perlahan, hampir tak terlihat, dari punggung bawahnya ke atas sepanjang sisi tubuhnya. Bukan meraba, bukan meremas, tetapi bergerak lembut. Jari-jarimu menelusuri jalur ke atas sangkar rusuknya. Cukup ringan sehingga dia hampir tidak menyadarinya secara sadar, tetapi cukup kuat sehingga setiap ujung saraf di sepanjang rute itu teraktivasi. Dan kemudian, inilah bagian pentingnya. Tanganmu tiba di tulang belikatnya dan tarik ke dalam, bukan menariknya ke arahmu, tetapi dengan lembut. Ada perbedaan psikologis yang besar. Ketika kamu menarik seseorang, mereka cenderung melawan. Ketika kamu menarik dengan lembut, mereka akan luluh. Tekanan ke dalam di tulang belikat ini melakukan sesuatu yang mendalam. Itu membuat dadanya menempel pada dadamu, menghilangkan ruang kosong dan menciptakan kontak tubuh penuh alih-alih pelukan yang canggung dan tidak berarti. Dan dalam momen kontak penuh itu, sistem sarafnya membuat keputusan. Aman atau tidak aman, menarik atau biasa saja, layak diingat atau mudah dilupakan. Tarik tulang belikat yang dilakukan dengan benar tercatat sebagai aman tetapi menggairahkan, nyaman tetapi penuh energi. Itu adalah keseimbangan fisik antara membuatnya tertawa dan sekaligus membuatnya merasa terlindungi. Banyak pria bisa melakukan salah satunya, namun sangat sedikit yang bisa melakukan keduanya, tetapi tanganmu bisa mengkomunikasikan keduanya secara bersamaan jika kamu memahami bahasanya. Sentuhan ketiga, bisikan leher. Yang satu ini memisahkan anak laki-laki dari pria dewasa karena membutuhkan sesuatu yang kebanyakan pria tidak miliki. Keberanian yang disamarkan sebagai kelembutan. Saat pelukan berlanjut, dan ini adalah pelukan yang lebih panjang sekarang, bukan pelukan cepat, salah satu tanganmu bergerak dari punggungnya ke pangkal lehernya. Bukan menggenggam, bukan meraih, tetapi beristirahat dengan lembut. Jari-jarimu meluncur dengan lembut ke rambutnya di tengkuk. Ibu jarimu menempel lembut di sisi tenggorokannya. Telapak tanganmu menopang bagian belakang tengkoraknya. Ini adalah salah satu posisi paling rentan yang bisa dialami seorang wanita. Leher mengandung arteri karotis, vena jugularis, dan semua struktur vital yang menjaga dirinya tetap hidup. Ketika dia mengizinkanmu menyentuhnya di sana, ketika dia tidak menarik diri, tidak tegang, dan tidak menciptakan jarak, dia memberitahumu sesuatu yang mendalam. Dia mempercayaimu. Tidak hanya secara sosial, tetapi juga secara biologis. Sistem limbiknya telah menilai dan memutuskan bahwa kamu aman. Tapi menariknya, kerentanan yang sama yang membuat leher menjadi indikator kepercayaan juga membuatnya menjadi pemicu gairah. Saraf di leher sangat sensitif, kulitnya lebih tipis. Kedekatannya dengan telinga berarti setiap napas yang kamu ambil menjadi sangat nyata baginya. Saat tanganmu menempel di pangkal lehernya dan jari-jarimu beristirahat lembut di rambutnya, kamu mengaktifkan jalur saraf yang sama yang menyala saat keintiman. Napasnya berubah. Kamu akan memperhatikannya jika kamu jeli. Itu menjadi lebih lambat dan lebih dalam. Tubuhnya merespons tubuhmu dengan cara yang mungkin belum diputuskan oleh pikiran sadar. Disinilah banyak pria panik. Mereka merasakan perubahan energi dan segera membatalkannya.
Mereka menarik diri, membuat lelucon, atau melakukan apapun untuk menghilangkan ketegangan. Tapi ingat, ketegangan bukan musuh. Ketegangan seksual adalah seluruh tujuannya. Bisikan leher menciptakannya, menahannya, membiarkannya membangun, dan pria yang bisa duduk nyaman dalam ketegangan itu adalah orang yang dia ingat nanti. Sentuhan keempat, pengakuan pinggul. Ini adalah kebenaran yang mungkin membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Pinggul tidak berbohong. Ini bukan hanya secara metaforis, tetapi secara harfiah. Posisi pinggulnya saat berpelukan memberitahumu semua yang perlu kamu tahu tentang tingkat ketertarikannya. Jika dia sedikit berpaling, pinggulnya miring ke samping, dan tubuh bagian bawahnya hampir tidak bersentuhan, itu berarti dia tidak tertarik. Tapi jika pinggulnya sejajar dengan pinggulmu, jika tidak ada celah, dan jika dia mengizinkan kontak penuh dari dada hingga paha, itu adalah lampu hijau. Saat tanganmu beristirahat di punggung bawahnya, biarkan satu tangan bergerak perlahan dan dengan santai menempel di pinggulnya, bukan pantatnya, bukan pahanya, tetapi pinggulnya. Tepat di mana tulang menciptakan lekukan, di mana celana jeansnya duduk, di mana tubuhnya beralih dari pinggang ke kaki. Sentuhan ini membutuhkan kepekaan dan pembacaan situasi yang tepat. Jika dia kaku, jika ada perlawanan, atau jika bahasa tubuhnya tertutup, jangan lakukan itu. Tapi jika dia rileks, jika dia menempel padamu, jika tangannya melingkari tubuhmu sepenuhnya dan tidak terburu-buru untuk melepaskan, maka tanganmu di pinggulnya adalah langkah logis berikutnya dalam prosesnya. Itu posesif tanpa menjadi agresif. Itu intim tanpa melewati batas. Itu pernyataan, aku melihatmu sebagai seorang wanita, bukan hanya teman. Dan kejelasan itu, ketegasan maskulin itu, adalah apa yang banyak wanita butuhkan. Mereka lelah dengan pria yang memperlakukan setiap interaksi seperti negosiasi, yang meminta izin untuk setiap sentuhan, yang bertindak seolah-olah hasrat adalah sesuatu yang memalukan, yang perlu disembunyikan. Tanganmu di pinggulnya berkata, aku tidak malu menginginkanmu. Dan kejujuran itu sangat menarik. Sentuhan kelima, peregangan temporal. Waktu adalah senjata yang ampuh. Banyak pria tidak menyadari hal ini. Mereka berpikir kualitas sentuhan yang penting, lokasi, tekanan, dan itu memang benar. Tapi durasi mengubah segalanya. Pelukan 3 detik terasa bersahabat, pelukan 7 detik terasa intim, pelukan 15 detik sudah pasti seksual. Peregangan temporal sederhana. Kamu menahan pelukan lebih lama dari yang diharapkan secara sosial. Tidak canggung, tidak putus asa, tetapi penuh percaya diri. Kamu tidak melepaskan ketika dia mengharapkanmu melepaskan. Kamu membiarkan momen itu berlanjut. Kamu membiarkan keheningan tumbuh. Kamu membiarkan sistem sarafnya beradaptasi dengan kehadiranmu di ruang intimnya. Dan sesuatu yang menarik terjadi sekitar tanda 12 detik. Dia berhenti memikirkan pelukan itu dan mulai merasakannya. Pikiran analitisnya mati. Tubuhnya mengambil alih. Tingkat oksitosin meningkat dan stres kehidupan sehari-hari memudar. Dalam pelukan yang diperpanjang itu, dia mulai mengasosiasikan dirimu dengan kedamaian, dengan rasa aman, dengan kehadiran yang kebanyakan pria tidak bisa berikan karena mereka terlalu sibuk terburu-buru ke hal berikutnya. Peregangan temporal membutuhkan kesabaran, membutuhkan kenyamanan dengan keheningan, membutuhkan keteguhan maskulin yang tidak memerlukan stimulasi atau validasi konstan. Kamu tidak memeluknya karena kamu menginginkan sesuatu darinya. Kamu memeluknya karena momen ini, di sini, saat ini adalah tempat yang ingin kamu berada. Dan dia merasakan itu. Wanita bisa merasakan ketika seorang pria benar-benar hadir versus ketika dia sudah memikirkan 3 langkah ke depan. Peregangan temporal adalah bukti kehadiran. Dan kehadiran adalah hadiah paling langka yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Sentuhan keenam, sisa lepasan. Sayangnya banyak pria merusak momen di akhir. Mereka telah melakukan semua hal dengan benar. Jangkar punggung bawah, tarik tulang belikat, bisikan leher, pengakuan pinggul, peregangan temporal, dan kemudian mereka melepaskan terlalu cepat. Mereka memutuskan kontak sepenuhnya. Tangan jatuh, tubuh terpisah. Momen berakhir tiba-tiba dan semua ketegangan yang terbangun itu hilang begitu saja. Sisa lepasan adalah bagian terakhir. Saat kamu mulai melepaskan, tanganmu tidak langsung meninggalkan tubuhnya. Mereka meluncur perlahan ke bawah punggungnya saat kamu menciptakan jarak melewati pinggulnya. Saat kamu melangkah menjauh menyusuri lengannya sampai kamu hanya memegang tangannya.
Dan baru saat itulah kamu melepaskan sepenuhnya. Ini melakukan dua hal. Pertama, itu memperpanjang pengalaman sensorik. Kulitnya masih merasakan sentuhanmu bahkan ketika kontak visual terputus. Bayangan tanganmu tertinggal di tubuhnya lama setelah kamu menjauh. Kedua, itu menciptakan antisipasi untuk waktu berikutnya karena jika pelukan ini terasa seperti ini, bagaimana dengan yang lainnya? Pertanyaan itu tertanam di pikirannya dan tumbuh. Sisa lepasan adalah seni membuatnya menginginkan lebih, bukan melalui deprivasi, bukan melalui permainan, tetapi melalui penguasaan eskalasi dan deeskalasi. Kamu membangun ketegangan, kamu menahannya, dan sekarang kamu melepaskannya dengan cara yang membuatnya mengejar perasaan itu. Ini adalah psikologi perilaku yang canggih. Penguatan intermiten, jadwal penghargaan variabel, aturan puncak akhir. Otaknya akan mengingat intensitas puncak pelukan dan perasaan positif di akhir dan akan ingin mengalaminya lagi. Mari kita lihat gambaran besarnya. Apa yang sebenarnya kita bicarakan di sini bukan 6 teknik. Itu adalah pemahaman mendasar tentang bagaimana daya tarik bekerja. Daya tarik itu tidak logis. Itu bukan daftar periksa. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu debat agar seseorang merasakannya. Daya tarik adalah fisiologis. Itu terjadi di tubuh sebelum mencapai pikiran. Dan pria yang memahami ini, yang belajar berbicara bahasa sentuhan dengan lancar, beroperasi dengan kepercayaan diri yang tidak memerlukan kata-kata. Mereka tidak perlu menjelaskan diri mereka. Mereka tidak perlu meyakinkan. Mereka tidak perlu mengejar tanpa henti. Mereka hanya menciptakan momen di mana tubuhnya memutuskan untuk merasakannya, di mana daya tarik menjadi tak terbantahkan karena itu sudah terjadi pada tingkat biologis. Ini bukan manipulasi karena kamu tidak bisa memalsukan kehadiran yang tulus. Kamu tidak bisa memalsukan kenyamanan dalam maskulinitasmu sendiri. Kamu tidak bisa memalsukan keteguhan yang memungkinkanmu menahan ketegangan tanpa runtuh karenanya. Sentuhan-sentuhan ini hanya berhasil jika datang dari tempat hasrat yang otentik dan kesadaran yang hormat. Jika kamu melakukannya secara mekanis mengikuti langkah-langkah seperti robot, dia akan segera merasakan ketidakotentikan. Tapi jika kamu benar-benar hadir, jika kamu benar-benar tertarik padanya, jika kamu cukup nyaman dengan dirimu sendiri untuk menyentuhnya seperti pria yang tahu apa yang dia inginkan, maka sentuhan-sentuhan ini menjadi perpanjangan dari niatmu. Dan niat adalah kualitas paling menarik yang bisa dimiliki seorang pria. Inilah yang tidak ada yang memberitahumu tentang hasrat. Hasrat tidak demokratis, tidak peduli tentang keadilan atau kesetaraan atau siapa yang pantas mendapatkan apa. Hasrat merespons pria yang memahami bahasanya, pria yang bisa menciptakan keamanan dan kegembiraan secara bersamaan, pria yang menyentuhnya dengan cara yang membuatnya merasa terlindungi dan dikejar. Pria yang tahu bahwa perbedaan antara pelukan yang mudah terlupakan dan momen yang tak terlupakan adalah 6 penyesuaian kecil yang kebanyakan pria tidak pernah pelajari. Kamu bisa menghabiskan bertahun-tahun membangun hubungan, melakukan percakapan mendalam, menjadi pria baik yang selalu ada. Atau kamu bisa belajar mengkomunikasikan dalam 15 detik apa yang kebanyakan pria tidak pernah komunikasikan sama sekali. Pilihannya ada padamu. Tapi ingat ini, dia sudah disentuh oleh pria lain. Beberapa dari mereka tahu bahasa ini. Beberapa dari mereka memahami apa yang baru saja kamu pelajari. Dan sementara kamu menunggu momen yang sempurna, membangun keberanian, dan mencoba mencari tahu apakah dia tertarik, mereka menciptakan momen-momen yang membuat ketertarikan menjadi tidak relevan. Karena pada saat tubuhnya telah merespons, pikirannya baru saja menyusul. Begitulah cara daya tarik bekerja. Begitulah caranya selalu bekerja. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah kamu akan terus beroperasi dalam kegelapan atau apakah akhirnya kamu siap untuk belajar bahasa yang telah diucapkan selama ribuan tahun, tepat di bawah permukaan setiap momen biasa, menunggu seseorang yang tahu cara membacanya.